Hadirin dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu nu hadir jigana insyaallah jadi ahli surga kabeh. Salah. Amin. Gelar nabi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Gitu sih kekehet. Jadi amin bainal khauf wa raja, antara harap dan takut. Amin. Aiger was ngadoakeun mudah-mudahan jadi ahli surga. Amin. Sing jantan ahli surga. Amin. Gitu. Dina hiji wanci kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'm sorry, I have to try my Sundanese language. So if I talk so hard, it doesn't mean I'm so cruel for you. Urang teh biasa bahasa Arab, bahasa Inggris, ayeuna dipecelengkeun ka Majalengka. Kita ngomong bahasa Sunda rada kasar, kalau naringgalkeun teu sopan. Hargai ayeuna teh keur diajar ngomong bahasa Sunda. Galak di mana? Ada yang proses tempeleng, ada yang proses pukul, enggak pernah. Ieu teh keur diajar bahasa Sunda. Amir teh orang Betawi. Ditahan lagi di musyawarah Majalengka. Yang Betawi Sunda kasar. Uing di Bogor, di Banten ngajar. Lamun ngomong apa teh didengi. Siap kitu ati jadi semangat cenah. Jadi hampura lamun ke bahasa kasar teh kumaha beungeut pikasieun bahasa kasar ditinggalkeun teu adab. Ngerti teu? You hurt me deeply. Kau telah menyakiti hatiku sangat dalam. Aku datang dengan cinta, kau balas dengan peninggalan tanpa jejak, tanpa kata. La salam wala kalam. Jadi mau luas namanya. Jat itu bapak anak mitoha anak kiai karena tasir di Lemah Sugi. Bawa pohon badosai. Asal ada memang koncorong kan tukang eta sahanya. Asal ada kaset di kerli pelutungan, kerli kuningan, jauh lah aktif soledat gedebuk bocor. Dibawa ke rumah sakit, salah rumah sakit bersalin coba. Alhamdulillah ke rumah sakit Kuningan kota dijahit tilu teh 4 jahitan. Ayeuna geus semangat deui gitu. Umurna 77 tahun. Terus sekarang ini hari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaros ku hiji sahabat, ayu amalin afdal ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Lamun hubungan dengan Allah halus, pasti halus hubungan dengan salian di Allah. Lamun salatna halus, masya Allah bakal menjaga dia dari perbuatan keji dan munkar. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, si bulan teh rajin salat tapi nyolong insya Allah salatnya bakal memberhentikan dia dari perbuatan mencuri. Halo, salat kumaha? Salat itu diberikan contoh pun Nabi. Pertama, caranya berjamaah. Kedua, waktunya setelah adzan dan qomat. Ketiga, tempatnya di kabeh aya 73 golongan di akhir zaman, cuma satu golongan yang akan menjadi surga, yaitu ahli sunnah wal. Naon ngaran ahli teh pakar jeung nu pangarti-ngartina. As-sunnatu lain sunnah fikih dipigawe dipelampat ditinggalkeun teu naon, tapi as-sunnatu hiya ma udhifa ila nabi fi'lan wa qawlan wa taqriran. Perkara yang diambil berdasarkan perbuatan Nabi, ucapan Nabi dan diamnya Nabi. Ahli sunnah jelema nu ngarti kana perbuatan Nabi, ucapan Nabi dan diamnya Nabi. Wal jamaah dan selalu berjamaah. Pantas teh jelema disebut ahli sunnah wal jamaah salat di imah. Wallahu a'lam. Wa min alamati ahli sunnati wal jamaah yujammi khamsaha. Ciri mutlak ahli sunnah wal jamaah ngajaga 5 waktu salat berjamaah di masjid. Arek ngaku Persis, Muhammadiyah, arek NU, arek naon bae sing pake. Tapi contohnya Nabi bukan. Kartos. Lamun jeung Allah wae geus teu bener komo jeung saljan ti Allah. Dak lalaki anu geus kenal dengan dakwah wayahna jaga salat 5 waktu di masjid. Yang mana? Dak detik dari di Majalengka ka imah lah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Fadilah salat sudah terlalu banyak Anda dengar. Yang kedua, qultu tsumma ayyu naon ya Rasulullah? Birrul walidain. Berbuat baik kepada ibu bapak. Sesuatu mulai sorangan susu gua ingat. Lamun ustaz-ustaz model kieu sagelaskeun teu bakal beak. Uing mah jurig. Jadi kudu leuwih ti 3 botol, 3 gelas kakak. Tah, lamun teu percaya tanya si Ian. Kopi ge 1 liter. Jus 5 liter dina jerigen. Beak. Jadi lamun butuh ke orang ngobrol sasajen sih bener. Timiti di bejan kapalang edan geus ka bumi cenah galak. Lain galak, ahlul haq. Ahli barang hakan. Kos, orang lajengkeun deui. Amalan sabada salat tepat waktu teh naon birrul walidain berbuat baik pada ibu bapak. Pak punten nu kasuhun ya nya lain mapatahan mapagan. Ieu mah jang sorangan. Lamun aya budak nganya nyeri ka indung bapana sakali maka haram surga dan wajib baginya neraka seumur hidupnya. Komo lamun wani nyentak 3 hari 3 malam tidak mendoakan ibu bapaknya, kayak bakal jadi kayu bakar dengan neraka. Fasuila ditakas ya Rasulullah. How come? Kok bisa? Gandeng atuh sia teh mah nyuguhan kan kalau gandeng ngaganggu ampun. Kok bisa dengan 3 hari 3 malam seorang anak tidak mendoakan ibu bapaknya akan menjadi kayu bakar di neraka? Maka dijawab, sehebat apapun seorang anak, sepintar apapun seorang anak, sekaya apapun seorang anak, setinggi apapun derajat seorang anak, tidak akan mampu membayar tetesan keringat bapaknya dan tetesan air susu ibunya. Maka Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW dan mengingatkan kita, surga Allah itu, mohon maaf, ridho Allah ada di ridho, murkanya Allah ada di murka. Ai urang aku umat Nabi tapi tara pernah berdoa ka ibu bapak. Nu aya ngariweukeun geus boga anak, anaknya dibahapekeun ka kolotna dijadikeun babu, pan belenggu ge cacingan. Maaf, jangan tersinggung yang merasa. Urang mah tara mahapekeun. Paling itu abis sono. Lain cerita. Sono mah datang naon sababna anakna 10. Incu ti kuring 10 jadi wajar main nama. Dan urang tara pernah nyetipkeun. Halo. Mbak, Kangjeng Nabi menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat yang perbuatan. Ya Rasulullah, ibu abdi teh adil ka abdi. Anak-anak dua hiji awewe nu lalaki, tapi kunaon nu awewe dibere wae harta loba ari kuring henteu. Kapan tos lungsur ayat lil rajuli mithlu hadzal unthayain. Jangan anak lalaki teh 1 berbanding 2, hiji awewe 2 jangan laki. Nah mana ada 8 ai kudu dengan hiji. Tara debat Nabi. Diajakan. Terus Jumat hayu urang ningali indungna. Nabi tidak punya ibu kandung karena sudah meninggal dunia, tapi Nabi punya ibu susuan bernama Halimatus Sa'diyah. Apa yang terjadi kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Selepas salat Jumat, Nabi datang ke rumah Halimatus Sa'diyah. Abu Bakar katakan, "Aku tidak pernah cemburu kepada siapapun kecuali kepada Halimatus Sa'diyah." Ali bin Abi Thalib bertanya, "Apa yang membuat kamu cemburu dengan nenek tua itu?" Coba kamu lihat. Akhirnya Nabi Muhammad datang menjemput ibunya, duduk keluar. Rumahnya sangat sederhana, boleh dikatakan seperti gua. Lalu apa yang terjadi kawan-kawan? Nabi buka sorban hijaunya. Nabi buka sorban hijaunya, dihamparkan di depan ibu susuannya, lalu dipersilahkan duduk. Setelah duduk, Nabi duduknya iftiros, bersentuhan lututnya dengan lutut ibu susuannya. Beliau pun menundukkan kepalanya, diangkat tangan daripada ibu Halimatus Sa'diyah dipegangkan. Bunda, tolong nasihati dan doakan aku. Asyraful anbiya wal mursalin, Nabi dan Rasul yang paling mulia, kepada ibu susuannya begitu ta'zim. Apabila ibu kandungnya sedang hidup, pasti lebih hebat lagi pengabdiannya kepada ibunya. Hari orang umat saha, umat Nabi lagi keluar pun kita lupa mendoakan ibu bapak kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain, berbuat baiklah pada ibu bapak, karena itu pintu surga. Jika ibu bapak kalian masih ada, cium tangannya, bayangkan kehebatan mereka. Ketika datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW sebagai qadhi,
Ya Rasulullah, inna abi saraka mali. Ya Rasulullah, bapakku telah mencuri uang yang telah kuhasilkan dengan keringatku sendiri. Bapak nanti sono kan jadi budak, taksi, angkot, naik ontak, biayanya kurang. Pas masuk ke rumah anaknya di meja ada uang, dipakai dulu buat bayar unta. Ketika datang berpelukan dan dia jujur ngomong, nah, bapak pakai uang yang di meja untuk bayar unta. Fa'akhoda biyadi, akhoda bi itu kalau bahasa Arab diseret. Bapaknya yang sepuluh diseret, dilaporkannya ke siapa? Ke Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan, ini abi saraka mali, bapakku telah mencuri harta yang kuhasilkan dengan keringat. Maka Nabi pun bertanya, apa yang terjadi bapak? Bapaknya diam, tidak mau bicara. Kalau bapak tidak bicara, saya tidak bisa mengambil keputusan. Maka bapaknya bilang, demi Allah, walladzi nafsi biyadihi, yang nyawaku hidupku ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lahir dalam keadaan lemah dan tidak bisa apa-apa, saya rela mencari nafkah dengan tenaga yang Allah berikan ketika aku muda dan kuat. Tidak pernah aku meminta bayaran 1 rupiah pun. Aku ingin melihat hidup dia bahagia. Aku hanya ingin menghantar dia menjadi manusia dewasa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sekarang aku sudah lemah, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan ketika aku rindu dia tidak datang. Aku datang tapi aku kurang uang, aku pakai uangnya. Seandainya aku kuat, aku tidak akan pernah memakai 1 rupiah pun uang yang dihasilkannya. Maka Nabi berdiri. Waqala dan bersabda, anta wa maluka li abika. Kamu dan seluruh harta kamu milik bapak kamu. Begitulah pembelaan Nabi kepada kita semua, memberitahu orang tua itu penting. Setelah salat 5 waktu kepada Allah, maka manusia yang paling taati oleh kita adalah ibu bapak. Sekarang kita menjadi seorang dai-dainya Allah, tapi akhlak kita kepada ibu bapak seperti apa? Kadang bapak belum mendukung, ditariknya, ditaskilnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita hari ini untuk mengetahui adab Nabi kepada orang tua seperti apa. 3 hari 3 malam kita mendoakan mau bagaimana, kita mau bagaimana bahagia nanti. Bila ibu kita meninggal dunia, bila bapak kita meninggal dunia, berarti 2 pintu surga dari ridha Allah sudah tertutup. Adalah satu kesombongan seorang anak, bila ibu bapaknya sudah terbujur kaku, dia tidak pernah mendoakan mereka. Itu anak yang paling sombong di atas muka bumi dan haram surganya Allah. Al-jannatu haramun dukhuluha man fi qalbi mithqal dzarratin min kibar. Surga haram dimasuki oleh manusia bila di hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Tidak mendoakan ibu bapak kesombongan yang besar. Bahkan kalau ada orang tua sudah mulai pikun, mulai tua, sudah bawa aja ke panti jompo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting hari ini jangan-jangan kita mati hari ini dan kita belum minta maaf sama ibu bapak. Percuma punya HP, percuma kita bisa datang orang tuanya. Orang tua itu nggak minta uang dari kita, tapi minta 1 penghormatan kepada orang tua. Say hello. Assalamualaikum, Ma, gimana sehat pagi ini? Masya Allah, doaku untuk Mama, tolong akan aku juga ya. Aku mau pergi kerja. Ya Allah, itu ibu tuh bahagia ketika dia ridho, Allah ridho dengan kita. So kayaknya emutan kurang sadayana. 40 hari, 4 bulan di lukoy. Tapi kalau kena doa angkat itu mahir. Ibrahim alaihissalam punya bapak yang bernama Azar, pembuat patung, tidak berani kurang ajar. Itu pangkatnya Nabi dan Rasul, ulul azmi. Tapi ke ibu, ke bapak orang tuanya tetap memperlakukan dengan akhlak yang baik. Apaan kalau orang lain Azar, lain jelma kafir, kalau orang teh muslim, masih beriman kepada Allah. Beleguk-beleguk deui satekan jadi kolot. Nyentak kolot itu dosa gede. Wa qul lahu qawlan ma'rufa. Ay ma'na qawlan layyina. Bertutur kata yang benar, lembut kepada ibu bapak. Beda aja nyari tadi hari berjelema. Idza khataban nas, ketika bicara depan manusia, ala sautuhu, tinggi suaranya, wa marrat ainahu, merah matanya, wa shadda ghadabuhu, sungguh-sungguh menyampaikannya. La ilaha sunnah eta teh. Ayo khutbah Jumat. Ya ayuhan nas, bari maca buku. Tempok molor kabeh. Sunnah lain. Mata kalau tepat jadi ustaz, langsung jadi khotib. Punten nih mah, ada galak saya. Benar ini mah. Tapi kalau mau ngobrol halus pribadi sok. Dan karakter orang itu tidak sama. Mana kudu lulus kabeh juga maneh. Juga orang majalek ya. Manawi ilah teuing ngomong gitu jeung aing mah.
haus aing lapar. Beres. Manawi aya lila. Waktu aing yang dakwah jeung dikir beak jangan rayu sia. Don't push me. Di zaman Rasulullah yang galak seperti Umar. Sebelum masuk Islam tidak galak, selepas masuk tetap galak. Sampai Nabi katakan jika kau melihat gunung bergerak kamu boleh percaya, tapi kalau tabiat berubah jangan percaya. Nu lembut tetap lembut, nu galak tetap galak. Ulah nu lembut tiba-tiba galak tetap pantas. Jelema biasa lembut, molotot dicolokkan nang gede mewek atuh. Dan ketika Anda berhadapan orang galak, ada letahan ngomong ada izin Allah, mau izin Allah mau ngomong gitu atuh. Syarat daing teh ulah pundungan. Kasentak saeutik mewek. Kasih saeutik pundung, teu datang di kamar kas. Cemen. Teu pantes jadi umat Nabi sia. Hartos ya? Hartos ya? Hebat ka hartos aing mah teu ngarti urang ngomong naon. Siap berbuat baik sama ibu bapak. Siap menjaga sholat 5 waktu. Kubahas supaya sholat waktu diterima ku Allah, ajakan batur. Ayo waktu sholat susah. Tinggi mah dari urusan orang, nu penting urang ajak. Singkat, sabar aja membayar markas di dia. Lamun ini markas bonjol bisa ke jam setengah salapan jadi masalah. Tapi di ke jam sabar aya. Bebas-bebas naik pai salahna saha itu kudu bener. Ulah asal bebas we aing carekan balik digebubat sia jeung. Aya mah kumaha? Kumaha saja lamun sajana loba bisa dila sajana beak mah beak. Pada waktu sajana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu katilu naon? Kultus sumayut sahabat harus lajeng naon deui nu sae teh? Salat tepat waktu, berbuat baik sama ibu bapak. Nu katilu naon? Al-jihadu fi sabilillah. Pak, only the chosen people. Wah, ini ngomong bahasa Inggris deh, mana ngasih dia? Mantap pembalaga ke rumah bodoh, goblok, kolot, mau orang ngomong soal tiga, galak siut. Ih, selebek, cokot ilmu mah. Sok kalau mengundang orang ceramah 15 juta siang undang. Baru dijemput, diantar jemput. Nah, ini nggak gratis jika jalan undang, nggak diundang, pulang nggak diantar. Masih nenek mau dengerin? Celebek siapa? Yang Ustaznya yang lembut aya halus. Ustaz Rahmat mah benten nya mun lembut tong disarwakeun. Datang mah hirup ge beda jeung hirup di kota. Orang leuweung ngajak di kota, kasih sentak ke sadegeng. Halo? Jangan dibandingkan, masing-masing punya kelebihan. Saya teh paling teresep lamun aya jelema urang lieu dibandingkeun batur. Lamun hayang ngomong mana kalau pernah langsung ke jelema. Ulah jeung aing. Halo. Halo. Siap teh ngadeungkeun teh. Rada molotot tapi rada sieun euy. Napas teh leungit teh. Anu boga panyakit jantung mah baliklah daripada ieu. Mamanya jihad. Jihad itu Pak, konotasinya bukan ambil senjata perang membunuh orang, bukan. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami baru pulang dari perang kecil, perang Badar itu kata Nabi perang kecil. Angkat. Menghadapi perang yang besar. Iya lah kayak berkah batu mata kebagian. Hadirin, cabak-cabak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong teh. Raja'na minal jihadil asghar. Kita baru pulang dari perang kecil menuju perang besar apa? Jihadun nafs. Dah atulah mun jeung nafsu mah mendingan di memajikan orang beda 15 tahun umur lagi jeung aing. Anak 10, kasur empuk. Genas teh. Molor di dieu kadang kahujanan kaanginan, baju baseuh teu garing pendieu kan sida eta teh. Der datang jelema, nu gunut ieu mah ka mana-mana kudu lempang. Teh nyaho cokor aing teh nyakan gelas beus. Wah, khusus lempang cagur. Hayang nyabok aing semua. Siap perlu cokor aing atau dawa aing gitu. Balik deui ka aing. Bodoh amat. Try to understand, if you can respect someone, he will respect you just the way you are. Kalau kita belajar menghormati orang lain bisa menghormati kita apa adanya. Aing mah tersepas siapa galak. Yo, aing mah resep ka awewe. Kasia mah lalaki. Normal keneh, moal bogong malah resep ka maneh mah.
Karena itu ya. Karena ya. Kuno Ustaz galak berarti lapar. Disebut maha goler. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di jemaah dari Sukabumi. Cilah terakhir. Setelah di Cirebon, Kuningan dan sekarang di Majalengka, tolong manfaatkan ulah nepi orang teh ngadon sare. Seri ajak khususnya kayak itu ka dieu. Ngan rada mikir lamun ngajak urang ulah leumpang. Mun 5 menit angkung Pak Ustaz langkung sajam. Nyiksa. Harus. I'm a man and I'm a human being like you too. Aing teh jelema lain jurig nu bisa ngapung ka mana-mana. Harus. Kenapa saya berani keras? Karena orang yang hadir siap menerima. Maka jangan ragu-ragu mencetak mereka. Jihad yang sebenarnya adalah jihad memerangi hawa nafsu. Dan siapa yang akan dipilih oleh Allah? Dalam salah satu kitab ada 3 ciri yang akan dipilih oleh Allah sebagai orang yang bisa memerangi hawa nafsunya, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau keumuran, kalian akan menjadi pengikut daripada Imam Mahdi. Nusa 4 bulan, insya Allah bakal dipilih tak Allah. Nusa 4 bulan istighfar. Tahun-tahun hidup maksiat, diajak tobat benih mungkin wae cek bahasa Jepangna kajian. 3 perkara. Hiji, yuhibbus safar. Nu bakal dipilih ku Allah teh senang berjalan. Nu ngajedog bahasa ngajedog ngeureun. Nu ngajedog di mah, nu cicing wae di mah, sarajan pinter. Wah, dipilih ku Allah. Gula pangkat doktor profesor isu bla bla bla. Cicing wae di mah. Moal dipilih ku Allah. Sanajan mantan preman, mantan tukang mabok, jelema belat, aki-aki sagala, tapi yuhibbus safar, senang berjalan bakal dipilih ku Allah. Yang kedua, ya'lamul khairat walau lam ya'mal biha. Nyaho kana nilai-nilai kehadiran sanajan can bisa ngamalkeun. Contoh, ninggalin jaulah sampai lagi aja. Pakaian halus, pakai udang gamis bersih wajahna masya Allah. Halus kieu teh. Ngan kuring cantik saya. Eta teh cara termasuk modal teh. Halo. Nu katiluna setelah pertama yuhibbus safar, niatnya tuh bener. Kunaon menutis supaya Ustaz ada tiis. Betul orang galak teh ya. Wah, siapa teh balik. Latiful qalbi qatilu aw layyinul qalbi, lembut hatinya tapi tidak pundungan. Lembut hatinya. Ciri lembut naon teh tegaan lamun nempo salat ya Allah karunya jelema teh salat teh karakal bener. Nempo awewe muka aurat ya Allah. Pun tadi ya, berkali-kali saya sampaikan. An-nazra ilal mar'a ala janabi abi syahwat taruhu ibadati had, satu kali saja memandang wanita bukan mahram, bukan muhrim. Muhrim itu berpakaian ihram. Kalau mahram yang haram kawin. Awewe geulis lain mahram dipandang. Astagfirullah. Ngelai. Tapi bukan mahram. Seluruh amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak budak gering, maaf. Saya juga seorang ayah. Ketika ada anak sakit, bela anak we rasa malu pun dibuang, pinjam uang ke sana ke sini ngagaliw. Bagaimana supaya anak itu bisa disembuhkan dengan cara yang Allah kehendaki? Halo? Bahkan begadang. Bahkan ada teman saya dari Pondok Temboron di bawah sampai ke Bandung, minjem duit segala macam mesti bawa kaya. Pasti cana ke Allah teh mewek. Artinya apa? Hatinya lembut. Tapi nggak boleh pundungan. Nah, bahasa dia sama. Kalau ketik selotik pundung, ih, jadi awewe sekalian siap. Di dia lalaki awewe. Lalaki awewe. Mantap tong pundungan. Ciri jelema anu bakal dipilih tara pundungan, minggu hareup mawa jelema minimal saurang. Ngerti tidak? Contoh si Ajat. Akhirnya sorangan. Isukan mawa 2.
Tunang heula cata. Ini ayam teu di imah, motor paki jangan bonceng. Eta bukti teh pulungan. Lamun aya hadir, kagak teri omongan. Wah kamar kas deui aya masih dicarekan. Pulungan. Boro-boro ngajak batu mana lagi leungit. Naon pangna Allah memilih kalian untuk duduk berjamaah di sini karena Allah memandang kebaikan yang tersembunyi dalam diri kalian yang kadang kalian sendiri tidak tahu apa kebaikannya itu. Karena dakwah ini usahanya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ayo orang lain nabi masih ada sepasian masih berdagungkan ke Allah, tapi dipilih Allah. Berarti kata ulama, Allah masih melihat kebaikan yang tersembunyi dalam dada kita semua. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita pantas dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya gampang, 4 bulan. Nggak berangkatnya saha? Syukur saha? Ceuleuh saha? Pamajikan saha? Buminya lagi saha? Saya setting keluar teh. Pun kita ieu mah, saukurnya mutan. Gampang doanya, sok diajarkeun. Allahumma paksakeun. Beres. We give you a big challenge tonight, and the next night, and the next day. Tiga ngerti kan? Tiga ngerti kan? Aku orang Cicurug, bapak nama murid aing, budaknya pada tahu udah tiketnya tuh. 25 tahun yang lalu pertama kali kena dakwah, bapaknya itu masih anak saya, murid saya. Akhirnya semoga pak budak digede-gede. Abi di Cicurug mana anak saya, anak sini, di tidak ada. Di titik kajero kalau ngumpul di situ pas udah keburu tidak keluar ini asup. Rasa bentuk tanggung jawab dan kasih sayang atau orang pribumi makan jemaat. Muadalah. Ini mah jemaah sorangan. Salah aku asup. Mana? Semua semua ada di mana lembut. Kan tulis malah lagi lamun terjadi 4 bulan tidak datang deui. Lamun datang deui, wayahna keluar 4 bulan. Ulah nepak sirah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa ketika 3 amal ini dilakukan kita akan menjadi ahli surga, dan ternyata orang-orang yang keluar di jalan Allah mengamalkan ketiga-tiganya. Baik itu 40 hari, baik 4 bulan, baik 3 hari, tiga-tiganya diamalkan. Salat tepat waktu diamalkan. Birrul walidain, apapun yang kita lakukan itu akan mengalir pahalanya kepada ibu bapak kita semua. Yang ketiganya jihad fisabilillah. Nah, masuk surga gampang. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tekan hawa nafsu maka kamu masuk surga. Dan ini jihad nafsu yang paling besar, Pak. Modal saya pertama kali ketemu sama jemaah tabligh. Barolat garoblok tarolo teu bisa ngajar. Beak waktu aing di sia teh ngobrol teh. Jujur, 25 tahun yang lalu masuk masjid aku bisa baca kitab teman itikaf. Orang yang naik datang ke masjid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man tamassaka hadis goblok, antum tahu apa?" Saya mah goblok di bejaan teh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntum khairan eta ayat." Antum tahu apa? Banyak kok aing bukan aing teh di depan teman menang beneran lagi nya goblok. Tapi belagu datang deui. Jadi ada lagi oknum ustaz, lagi keluar 4 bulan lagi. Assalamualaikum. Tekudu kana teuing aing ada CTPSek sareng aing. Biasa we. Antum tong ngat kumaha beda wis ambil ku aing. Sakit teh geus rubah, geus udah Allah masalah ka dua gaplok. Murid aing mah ujarawatan. Muncul saeutik gaplok, bucar langsung. Luar biasa. Terpercankan maju ka payun, akhirnya orang toskeun. Tos. Para di sana datang jemaah preman, Pak. Tatoan berat aku bingung. Tapi omongan kita pakai Quran hadis. Kadang-kadang teh. Tunggu episode berikutnya. Kudu datang deui malam markas teh. Sabab malam markas teh jika urang boga ember aya tayan dipake susuci menang teu. Ulah dipinjeun, bawa ka kulah gede, aurkeun ka kulah, bung, nyokot deui. Tah, nu anyar bisa dipake teu? Kita ini penuh dosa, Pak, seperti ember yang penuh dengan kotoran. Tapi kalau kita ngahidina kulah di malam ijtimah seperti ini, maka Allah bersihkan lagi semua kotoran-kotoran kita.
Tak jelema nu diterima dakwah nanti istiqomah. Hadirin markasna. Udah hayang dijemput. Korban. Pakai mobil, pakai motor, lempang. Saya punya teman dari wani ngalawan hareupeun aing gelut ya. Wani komentar hareupeun aing gelut ya. Wadulis si aki-aki. Ada teman saya, Masih ingat ya Yusuf Gentong? ketika 25 tahun yang lalu beliau tidak punya kendaraan, tapi dia pengen hadir markas jalan kaki. Ketika ada acara musyawarah di Kebun Jeruk dan juga di Ancol, kita pakai kendaraan, dia jalan kaki. Pas kita sampai, dia sudah sampai di tempat. Apa yang terjadi? Beliau karena capek untuk agama sampai mimpi jumpa Rasulullah SAW. Padahal pantang pembunuh. Jadi hadirin mulia, kalau kita sudah dipilih oleh Allah kumpul seperti ini, jangan melihat masa lalunya, jangan melihat kekurangannya. Yang penting hari siapa yang akan datang bisa istiqomah 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Jangan kalau kita 4 bulan lagi media 4 bulan, siapa mau Habis nanti sama kita. tapi kalau memotivasi, menstimulus boleh. Tapi kalau merendahkan jangan. Contoh, hayang ka surga teh Pak. Inna sil'atallah ghaliyah. Surga itu jualan Allah mahal hargana. Mual bisa beli ku rupiah, tapi ku pengorbanan. Apa korban? Harta, diri, waktu dan perasaan. Ketika perasaan sudah dikorbankan untuk agama, maka pintu nubuwah terbuka untuk kita semua. Gelar nabi seperti nabi-nabi Bani Israil akan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Akhirnya karena sesentak mulai lagi ke 10 dong, cemer. Siap tidak datang deh. Siap tidak datang lagi. Terus ID-nya dahar di masakan atau mau serangan? Ogohan siapa? Malah sorangan masing-masing. Coba enak seorang bawa sarantang, jemaah datang dia bisa tertangani dengan baik. Masa itu siapa yang bawa siapa mahal musana biasa khidmat, terus keluar 4 bulan, jadi dia urus khidmat, dahar. Celepeng. Padahal ayo Jualan mie ayam. Ayo jualan bakso. Ayo jualan mie ayam si Budita. Tadi udah dahar. Tuh Bang Mawi parah. Ini cuma bau itu. Nah, hidupnya. Halo. Anu bisa nasi goreng, anu bisa pisang goreng, bawa kan dia babarangan dahar. Dimakan jadi darah, daging dan tulang, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Ciri dakwah diterima itu senang bila harta kita, diri kita dipakai untuk agama Allah. Maulana Sa'ad Damat Bartu mengatakan, ketika Allah menggunakan kita yang bodoh, yang suka maksiat, dan harta kita yang sedikit itu milik Allah untuk agama, kita senang, sujud syukurlah kepada Allah. Berarti Allah ridho dengan kalian. Halo. Siap ke? Anjing. Dinten Ahad pada ayat Ta'lim Maskuroh di Bumina Pak Haji Daud Tabu Sawaraha. Tabu Sawaraha pada daun mah jam 8 jam 10 Ta'lim bala karena kaya bayan. Datangkeun pamajikan maneh yuk di ditu. Tong ngariweuhkeun. Mana ka mana urang datang teh kadekeun ngaji lerek dahar. Imah maneh deukeut balik ka ngajak maneh ka daerah bakso. Ulah ngariweuhkeun boga imah. Kok ngariweuhkeun rek bayan mah. Ustaz, pamayakeun. Teu bae gitu duduk siap mah. Halo. Halo. Siap teh kira-kira. Siap teh kira-kira. Lalu setelah dipilih oleh Allah, mohon maaf nih, kita tadi mah izin mau aing ayeuna mah belum teruskan dong. Teruskan dong. Tadi teh kukilatul adab qalilul adab. Al amru minal a'la ila al adna, perintah itu dari atasan ke bawahan mah. Ini tah aing terus. Mah itu. Sunnatullah itu dua, ada siang ada malam. Nikmatnya terang setelah merasakan gelapnya malam. Nikmat surga setelah merasakan dicuci di neraka, Pak. Masya Allah, nikmatnya sehat setelah merasakan sakit. Lamun disalahkeun we ku ustaz batur mah bakal bener. Teu ngarti wah karena bahasa mantik balago jeung badi teh. Da can belajar. Lain hitut supaya mah. Tuh, disalahkan sorangan. Disisikan ieu ustaz hitut wae. Ini mah. Ganti-ganti kayak mana Pak Daud, ganti-ganti udah balik. Kita sana gitu poe di dieu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang terbaik dari semuanya. Setelah kita menjaga sholat 5 waktu, berbuat baik pada ibu bapak, kemudian berjihad fisabilillah, caranya bagaimana keluar dari jalan Allah secepatnya. Tong dikekek bisa kabur jadi bangke, jangan dinanti-nanti takut keburu mati. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Malam yang fasil, lam yattasil. Orang yang belum pernah berpisah antara suami istri untuk agama Allah tidak akan bersatu nanti di akhirat. Allah kau di acan sia. Ya ketemu kok begitu can kawin mah. Jika can kawin, can nikah benernya. Hari nikah jeung kawin cibadok beda, hari nikah mah pakai surat bari neken. Hari kawin mah sadaqallahu alazim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali lagi untuk bisa dipilih oleh Allah, tunjukkan pada Allah bahwa kita istiqomah. Bagaimana caranya? Korbankan harta, diri, waktu di jalan Allah, tapi yang paling tinggi adalah korban perasaan. Pak Nabi disebut kahin, dukun, tengamak. Disebut sahir, tukang sihir, tengamak. Disebut syair. Bayangkan Nabi itu al-ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi ucapannya melebihi syair-syair yang ada di tanah Arab. Tidak marah. Tapi pas disebut Muhammad Majnun, gelo. Karena di Arab orang gila tidak ada harganya. Satu ekor kambing lebih berharga daripada orang gila. Nabi sampai sedih. Sampai turun ayat yang mengatakan wa ma sahibukum bimajnun. Saya setengah Nabi Muhammad lain jelma gelo. Nabi tegak kembali. Tah, urang dina dakwah hate geus saya can. Wah, Rasulullah pakai udang-udang. Wah, Rasulullah salamnya ke Allahnya susah keluar. Pernah can gitu. Da Allah manya maneh maleles. Lamun digalakan penuh. Simpuring mas sirah pernah ditinjak ku jelema. Sirah. Das eta teu bisa ada cici. Teu wangi. Nabi Muhammad dilempari batu, dilempari kotoran. Aing mah saku ditincak. Teu. Ajib teu. Ajib tuh. Pernah teu ditincak sirah maneh? Lamun ditincak kira-kira kumaha? Damun azab. Bunga dengan ada musyawarah. Yakin. Ini ciri iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan patarik-tarik, ari ciri patorek-torek. Di mana di Sukabumi? Di Cirebon sama di Kuningan sama di Majalengka mah? Ya mudah-mudahan nanti bapak-bapak tidak kaget ketemu ustaz-ustaz seperti saya. Jangan terlalu banyak berharap ustaznya harus santun, harus lembut. Sampai kami ke Sulawesi berlima sama Amirsa. Pulang dari sana, kami siap takaza dengan motor kendaraan khusus 10 menit lebih dari 5 jam, 6 jam. Pindah masjidnya daripada makan pagi jam 7 sampai maghrib. Benar-benar dan kita memang siap. Balik ke sana. Datang orang Bandung. Telepon dari sana. Assalamualaikum Ustaz. Apa lagi? Tolong jangan kirimi kami ahli surga. Maksudnya apa? Kalau sama Ustaz kita belajar kemana-mana, khususnya kemana-mana sanggup. Ini susah sekali ketemunya. Katanya mulananya kecapean, jangan diganggu. Tidur aman dakwahnya katanya. Memang siapa yang dikirim? Ini katanya namanya Maulana Baban, Maulana ini, Maulana ini. Mereka nggak mau diajak. Kalau mau pergi harus pakai mobil ber-AC. Mereka memang ulama, memang guru. Tolong dijamu. Kalau nggak bisa ngejamu, jangan maksa. Tukar aja sama ustaz kesini lagi katanya. Kenapa? Karena kita dengan orang berjudi kita datangi. Orang sedang mabuk kita datangi. Orang kenapa? Karena mereka umat Nabi yang sedang lupa ketika diingatkan dengan kasih sayang, mereka pun mau salat 5 waktu. Siap tidak? Siap tidak? Hoyong tepat-tepang sarang Rasulullah. Mau nggak diberikan minum dari telaga Kausar Rasulullah? Mau nggak menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Betul mau.
Ikuti apa yang dimau Rasul, korbankan harta dan diri serta satu agamanya Allah. Tong dingke-ingke bisa kabur jadi bangke demi Allah. Seur jami Pak. Anu tos ngiringan tilu jintan 40 hari tiba-tiba tergiur dengan kehidupan duniawi, hartanya Masya Allah bertambah. Maka ulama katakan ada 4 ujian dalam dakwah. Pertama dihina, dicaci, dimaki, diledek habis-habisan. Syaratnya untuk sembuh cuma satu saja. Jangan dipukul dadanya, lihatnya ke saya. Nanti yang terkuat dadanya ke jantungan. Jadi yang pertama ujian itu apa Pak? Dihinakan, dikucilkan, caci maki. Solusinya hadir markas, jaga nisab, tingkatkan korban. Gak ada yang lain. Yang kedua, setelah dicaci maki sebaliknya dipuji-puji. Masya Allah, ini orang sekarang udah pakai sorban, pakainya bagus, ngajinya bagus. Kami bertanya apa saja dijawab dengan penuh kasih sayang. Subhanallah. Kade eta teh innalhamdulillah, segala puji milik siapa? Pantas kata dipuji. Kembalikan, sarannya hadir markas, jaga nisab, tingkatkan korban. Yang ketiga, ini banyak yang gagal. Disempitkan kehidupan ekonominya. Bahwa lacan wujud dakwan yang lantas gampang. Tinggal telepon, datang duit, datang ini juga kasih duit. Gampang banget cari duit. Lah kalau udah ikut dakwah, kadang nyari duit itu susah. Betul tidak? Betul. Karena ujian yang ketiga itu disempitkan kehidupannya sampai barang dagangannya dijual semua. Ya iya, dia pedagang masa nggak dijualin? Tuh, orang Arab di mana, di Bogor Pak, terkenal. Dia kalau gara-gara hujud katanya, semua lemari dijual semuanya. Atau ada furnitur dengan jual apa namanya di kekewek. Karena kalau disebutkan di Sulawesi soalnya. Dulu yang dimuliakan Allah, solusinya kembali lagi Pak, hadir markas, jaga nisab dan tingkatkan korban. Tapi yang keempat ini paling banyak gagal, dimudahkan semua urusan. Maaf, di halaqah kami ini ada seseorang sudah ke IPB segala macam, anaknya pun hafidz Al-Quran, belajar di Mekah Mukarramah, ketemu dengan saya setiap kali umroh. Saya bilang, Fulan, datang ya, Hotel Ustaz di sini, nomor sekian. Kenapa? Ada yang badal umroh. Berapa banyak Ustaz? Gak banyak, cuma ya sedikitnya 12 orang. Lah capek dong Ustaz, ada berapa teman kamu di situ? Ajak semua, dikasih hotel sama kita, kasih makan, badal umroh. Luar biasa Pak. Tapi gara-gara Allah mudahkan ekonominya, bisnisnya lancar, kontrakannya banyak, begitu banyak. Musyawarah tidak pernah hadir. Nusrah jemaah tidak pernah datang. Apalagi nisam. Maka hati-hati, jangan pernah berpikiran, si anu mah, Allah dimudahkan. Istidraj, panyungkun. Tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Lamun hayang manehna di dunia ku aing ibadah, tapi bagian mana di akhirat dengan saukur neraka. Dan kenapa yang dipilih dalam dakwah itu terkadang, mohon maaf, ini harus dipahami. Pertama orang bodoh, kedua orang miskin, ketiga para pendosa. Karena mereka bila dipilih oleh Allah, jihadnya tidak setengah-setengah. Kenapa orang bodoh dan orang miskin? Orang bodoh dan miskin, samina wa ata'nanya tinggi. Ikhlasnya terjaga. Kadang kalau diputus, kenapa berangkat? Makanya perlu biaya terbawa ongkos. Masih banyak kejadian mana-mana seperti itu. Pendosa. Sayyid hadha din ar-rajulul fajir taib, yang akan membela agama Allah ini adalah mereka yang berdosa dan mengakui dosanya tapi mau bertobat. Namun orang rumasa di loba dosa bakal dipilih oleh Allah. Ninggalkeun salatnya dosa. Ini bapak teh kaseret ke neraka. Teu ngalawan ibu bapak teh dosa, ya Allah, ya loba dosa. Maka dia akan membela agama Allah dengan sungguh-sungguh. Karena ulama ngapang panderi ngangiluna. Di saat semua amal-amal ada di mereka, ilmu di manehna. Jadi dia bingung, nah aja ilmu di ai amal di manehna. Barulah terakhir dia ikutan. Maka jangan paksa ulama itu seperti kita, jangan. Halo. Pamungkas disimpuling, tadi janji tunggu episode berikutnya. Karena kalian setia menanti episode berikutnya saya sampaikan. Siapa yang nasihat saya? Oknum mantan preman.
bukan ustad, bukan kiai, geuleuh, rujit, Quran teu apal, hadis teu apal, hayang kana pos sempurna. Sedang ada di bawah itu. Banyak leutik kabeh penblak sia teh. Ngaji teh sil mah teh. Tapi orang-orang mantan preman enggak pamer Quran, enggak pamer hadis, dia katakan apa? Kami ini butuh ulama, karena ulama seperti air. Tanah yang kering dengan adanya air Allah suburkan. Hati dan jiwa kami yang kering akan subur bila ada air ilmunya para alim ulama. Tapi ulama ini ada 4. Pertama, mohon maaf ini buat saya, ulama air pam. Kedua, ulama sumur. Ketiga, ulama sungai. Keempat, ulama hujan. Sok wecana cai pam bapak temayar. Dah mau air. Berapa banyak orang mati menggelepar-gelepar tanpa iman karena ulama nggak dikasih amplop, nggak kasih duit, dia nggak mau dakwah pada mereka. Yang kedua, ulama sumur, ulama pesantren, ulama majlis taklim. Nggak ada yang namanya sumur, cari orang-orang cari sumur. Tapi majlis taklimnya pesantren di mana sudah tidak diminati lagi. Dan airnya makin sedikit, udah makin tua, udah kurang dengar, kurang lihat, sudah tidak diminati oleh umat. Air yang ketiga adalah sungai yang bermanfaat seperti ikan, udang, batu, lele, segala macam. Pasir ada. Tapi yang bermanfaat seperti apa? Sampah, runtah, bangke, tai, segala macam ada di dinya. Itu katanya ulama partai. Hari tadi kan partai masih tilu. Udah ke salah satu jurkam. Jadi lemah. Malah ikat juga nyawa kena kalah buat orang. Tidak ada kurang hati tapi kita diam mendengar. Hati tiga, halal haram hantam saja. Dan benar itu nggak karena politik mau benar hidup teh. Jujur silakan. Tadi benar sebab ada barang haram, tuh wani berkata benar. Tapi nu opat cenah ulama hujan. Di gunung dia turun, di kampung, di kota, bahkan di sumber air bernama lautan dia turun. Dan apabila hujan turun di lautan maka menjadi mutiara-mutiara. Langsung siapkan Harakatul Qoe. Jadi tidak ada yang ngasih kalau saya. Justru yang ngasih itu akhlak mereka yang mau bertobat. Dan mereka harus bertobat sungguh-sungguh. Saya punya pengajian anak-anak jalanan. Ustaz, saya ini bertato, bergambar wajah, tidak jadi masalah. Yang penting hati kau itu tidak bertato, hati kau tidak bergambar, hati kau itu mulus hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu enak. Bahkan dia ngaji sama Ustaz dulu, diajak teman-temannya ngaji sampai sekarang. Bahkan di rumah sakit jiwa Cilenek Bogor pun kami tetap masih mengajar di sana. Meskipun kami berpakaian gamis, kata pasien itu, ustaznya pakai daster. Mana jangan? Kenapa? Karena pasiennya lila. Makanya ustaz nggak pernah marah ngadepin kalian karena ustaz akan pada pasien ustaz. Ya kalau ustaz marah kan sama dia aja dong. Halo? Dan di masjid di rumah sakit jiwa Cilenek Bogor wajib keluar outbound, bukan furuj tapi bahasanya outbound. Jadi proposalnya di ACC dikawal oleh dokter, security, perawat, ustaznya baru nama saya masuk. Dibawa ke masjid Al-Hikam. Lah, outbound kok di masjid ada biliarnya kan ustaz? Tidak. Biliar apa? Satu stick pendek bawa bola. Ustaznya gaul, lu lebih gaul. Akhirnya alhamdulillah setelah itu 3 hari pulang ke rumah sakit, maka dia bilang, dokter berpakaian lengkap seperti ini gagah. Tapi kalau dokter nggak sholat nggak ada jaminan masuk surga. Sampai akhirnya saya dipanggil oleh direktur. Direkturnya dokter Jun. Tuh Bang Bimo ikut sama saya pernah. Bapak tuh ikut sama saya ketika acara pengajian di rumah sakit. Cuma yang nggak enak apa? Kok papanya ganteng, anaknya jelek? Laki-laki, jangan minder. Bukan papan dari meja, tapi meja dari papan. Bukan tampan yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat tampan. Cinta kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Kalau sudah punya cinta Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan wanita terbaik untuk kita semua. Allah siapa? Dah. Berapa lagi? Aina al-aslu, aina al-faru, mana cabang bahasan dan mana pokok bahasan. Dua botol beak tuh. Tong tempo beak, hayang mengeuli. Maka kalau semua ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak tahu apakah malam ini terakhir hidup di atas muka bumi atau tidak. Maka niatkan tobat dengan ijtima seperti ini, kita saling mengingatkan satu sama lain. Saya 2 bulan di India, suku Kaggelas bos.
turun ke lantai matam tempat makan turun di tempat orang yang jaya ayah dahar kalau mau ke rumah yang kuasa. Gitu. Kenapa? Karena mutarjim di sana cuma satu Maulana itu belum ada. Aduh subhanallah. Ayah dahar. Panjang teh pengujahadan datang ke Thailand ke boga suku. Naik tangga teh makin leungeut. Masuk rumah, masuk kamar mandi dia pakai kaki palsu sama tongkat. Lamun di masjid dia pakai skateboard. Kalau skateboard teh contoh skateboard nya ho. Mana mah dipijat, mana mah dijukat. Set hidup di hareup. Teureun. Allahu Akbar. Bari ju hafid Al-Qur'an. Berarti aing teh eueuh sasaha. Eueuh naonna. Maka hadir markas itu penting, Pak. Insyaallah, Pak. Insyaallah, Pak. Yakin? Jadi kepada teman-teman yang mohon maaf, fakir, bahkan miskin, lemah tidak punya apa-apa, keikhlasan kalian yang mendatangkan pertolongan Allah. Tolong lebih hati. Para pendosa ini kesempatan bertobat. Yubadilullah sayyi'atihimul hasanat. Allah ganti semua dosa-dosa menjadi pahala-pahala. Kalau kalian punya 7 gunung dosa, Allah ganti menjadi 7 gunung pahala. Siapa kira-kira? Untuk kita gila dakwah. Pisan. Tongnya rame. Bersandarlah kepada Allah, jangan pada tembok. Orang-orang sekarang aki-aki makin baik kalau aneh orang. Jadi gila aja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi siapapun yang sudah hadir pada malam ini berarti sudah dipilih oleh Allah. Tunjukkan kepada Allah bahwa kalian pantas untuk dipilih oleh Allah. Siap tidak? Yang itikaf bangun malam. Ya? Kemudian mohon maaf, selama kita masih mampu melihat keburukan orang lain, itu tanda dakwah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah saja memandang kebaikannya, kok kita malah memandang keburukannya? Bisa dipahami enggak? Kok mau pada harun? Dasar namanya juga orang. Ini pasti aneh-aneh. Kuah paling gede. Ustaz mah. Itu lah tempat goreng batur. Siap. Apalagi dalam amal. Saya tidak pernah melihat kamu tahajud. Astagfirullah. Emang Allah yang bisa tahu segalanya. Hati-hati nih. Kadang orang tahajud cuma 2 rakaat, tapi ternyata kualitasnya bagus. Lah kalau 2 rakaat aja bagus kualitasnya, bagaimana kalau berpuluh-puluh rakaat? Insyaallah husnul ya. Siap semuanya? Yakin? Tak ada hasil musyawarah. Solusi dari masalah kita 1. Hadir markas, 2. Jaga hisab, 3. Tingkatkan korban. Siap semuanya? Coba yang siapa mau acungkan tangan. Siapa cang langsung tepetan dulu mah. Acungkan tangan. Mana tuntas? Baik ya, insyaallah sebentar bersabar ini dari bayan kita. Ini jamaah yang datang banyak yang pernah terjawab semuanya kita datang sebentar. Yang berdiri sebentar Pak, ini yang mau berdiri jauh dulu. Bapak yang pernah 4 bulan di IPB, yang lain tahan sebentar jangan berdiri dulu. Yang pernah belajar dakwah ke India, Pakistan, Bangladesh 4 bulan, silakan berdiri sebentar Pak. Ada yang hadir? Yang lain sabar sebentar. Pak Jamal dan Kang Maman berdiri sebentar belakang. Silakan Pak. Nah ini Masya Allah. Kita akan bentuk jamaah ke 52 Pak. Silakan Pak. Cikijing ambil kamera ke Surabaya. Yang lain sabar sebentar Pak. Upaya tasir di malam markas sangat penting. Para Rasul menyampaikan 70% orang yang tasir di malam markas akan Allah berangkatkan. Sabar sebentar. Lagi Pak yang pernah 4 bulan di IPP. Silakan sama Amir Sab. Pak sama Amir, saya di belakangnya siapa Amir? Ini negeri siapa? Negeri siapa? Iya. Yang negeri jauh sama Amir. Segitu aja, biar segitu aja. Ini negeri jauh. Bisa saya bawa belakang silakan. Yang negeri jauh sama Amir. Sebentar Pak. Kemudian Bapak yang niat ke India Pak. Penting kita yang punya. Sekarang sudah mulai dibuka, paspornya sudah dimudahkan ya. Bapak tinggal segera bikin paspor, nanti kita dibuka kalau mudahkan. Silakan Pak, berdiri banyak ke India. Semua diri kita layak dan munasib berangkat ke India. Silakan. Secepatnya Pak, para masyarakat menunggu orang Cikijing Masya. Silakan. Yang niat ke India Pak,
Ya, benteng ternyata ini semua. Berdiri. Ya silakan, Masya Allah. Sama Bang Alek. Silakan. Sabar sebentar, Pak. Pastikan nama kita tercatat, Pak. Ke belakang nih kita catat nama sunnah. Ya, Bapak yang berdiri ini untuk ke belakang untuk 1 2 tapi untuk catat nama. Ini malam isma ya, ya. Malaikat Allah hadir tengah-tengah kita. Silakan. Tolong dibantu tulis, Pak. Jamaah cuma bantu target kita saja, jangan tulis kita, jangan catat kita. Konter IPB dibantu, Pak. Ini yang sebelah sini catatannya. Kemudian yang ya, insyaallah kita ada jamaah estafet, Pak. Segera berangkat ini yang 4 bulan. Silakan, Pak. Bulan Syawal kita ada 2 jamaah dari Ciginjing mau berangkat 4 bulan. Kalau lain juga silakan. Bisa ke belakang, Pak. Yang kes dan yang 4 bulan. Berdiri, Pak, jangan, Pak. 4 bulan jalan kaki, Pak, dalam negeri tanpa paspor atau visa. Silakan, Bang Ucup. Ada Pak teman-teman nih. Ali yang lain. Catat nama. 2 jamaah nanti insyaallah. Sebelah sana. Yang 4 bulan, Pak. Dang, Dang. Silakan, Pak. Silakan. Masya Allah. Silakan, Pak. Niat dulu, Pak. Silakan yang 4 bulan biasa, jalan kaki silakan. Silakan, Pak. Masya Allah. Silakan ya, Bapak sekalian. 40 hari juga boleh, Pak. Yang 40 hari silakan. Yang 40 hari. Ke belakang silakan. Gabung sama yang 4 bulan dulu. Yang niat 40 hari kes atau baru niat dalam waktu yang berbulan ke depan silakan berangkat ke belakang. Silakan, Pak. Dicatat dulu namanya ya, ya. Kemudian nanti setelah ini Bapak sekalian silakan musyawarah halakah dengan halakahnya masing-masing. Dan nanti kita ada berangkat yang musyawarahkan insyaallah. Pokoknya yang tidak berangkat kali kita niat menghidupkan awal pemimpin menghidupkan mesin 24 jam insyaallah.